Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.2.A.8 Koneksi antar materi Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh saya sendiri, Setiawati, CGP Angkatan 7 dan TKIT Alfitrah Salatiga. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada sesi pembelajaran kali ini, Bapak Ibu CGP membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertanyaan yang pertama. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Sekolah sebagai sebuah ekosistem pendidikan, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik antara lain kepala sekolah, guru, teknik, murid, orang tua murid. Sedangkan faktor abiotik adalah keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset-based approach, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Asset-based community development (ABCD) yang selanjutnya akan disebut sebagai pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. 7 aset utama atau disebut sebagai modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh, modal finansial. Kesimpulan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yaitu seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 7 aset atau modal dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based approach, untuk menunjang pembelajaran murid sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Implementasi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan aset yang dimiliki kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, mengoptimalkan dan memberdayakan aset yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran dan penumbuhan bakat, minat, dan potensi murid. Selanjutnya, sumber daya atau 7 aset yang dimiliki dikelola dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau asset-based approach. Selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan berdampak terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Adanya kolaborasi di komunitas sekolah dalam pengelolaan sumber daya bisa memunculkan ide atau gagasan baru yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan keberagaman dan kebutuhan murid
dapat memberikan ruang kebebasan bagi murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengembangkan bakat dan minatnya serta potensinya. Akhirnya, pembelajaran akan semakin berkualitas. Contoh pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, modal manusia. Guru yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, mampu menuntun murid dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Yang kedua, modal sosial. Adanya hubungan relasi yang baik dengan pemerintah setempat atau lembaga lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar murid. Modal politik. Kepala sekolah dengan kebijakannya yang berpihak pada murid akan menjadi dasar guru dalam upaya pengelolaan sumber daya demi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. 4. Modal agama dan budaya. Peringatan hari besar agama yang dilakukan dengan rutin dapat meningkatkan nilai religius dan keimanan murid. Sikap gotong royong, peduli, empati dapat menguatkan nilai budaya positif. Yang kelima, modal fisik. Bangunan dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid, misalnya memanfaatkan halaman sekolah untuk kegiatan outdoor murid. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Pemanfaatan area di sekitar sekolah, misalnya tanaman hias sekolah, dapat dijadikan sumber belajar murid. Yang ketujuh adalah modal finansial. Dana yayasan, BOP, iuran murid atau SPP, tabungan murid, kewirausahaan sekolah, hibah, infak hari Jumat. Hal tersebut digunakan untuk kebutuhan dan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Di dalamnya terdapat menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 3.2 Pengelolaan sumber daya. Di sana terdapat guru sebagai pemimpin. Pembelajaran harus dapat menuntun, menggali, dan menemukan potensi, bakat, dan minat yang ada pada murid dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Di sana terdapat peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk modul 3.2 Pengelolaan sumber daya, di sana terdapat nilai dan peran guru penggerak menjadi nilai positif yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya di sekolah agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Di sana dapat merancang visi yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid melalui prakarsa perubahan, inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan bagja. Modul 3.2 di sana terdapat guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap murid agar dapat memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang ada pada murid untuk dijadikan aset yang bermanfaat untuk kehidupan murid di masa yang akan datang. Mohon maaf, modul 1.4 Budaya positif. Kolaborasi dan sinergi antar seluruh warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah dan kesepakatan serta keyakinan kelas diharapkan dapat membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk modul 3.2 Pengelolaan sumber daya, di sana terdapat dalam penerapan budaya positif di sekolah akan lebih optimal jika guru mampu memahami aset yang dimiliki melalui pembiasaan baik di mana guru sebagai role model atau contoh serta peran semua warga sekolah agar pembiasaan baik dapat dilakukan secara konsisten dan menjadi budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi yaitu modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi.
Di sana terdapat dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pembelajaran yang dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan profil, minat, dan kesiapan belajar murid. Modul 3.2 pengelolaan sumber daya. Di sana terdapat pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid dan diperlukan kompetensi sosial emosional untuk memusatkan perhatian siswa dan kesadaran diri. Terkait juga dengan modul 2.1 pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru menjadi modal untuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadi aset untuk pengembangan dan peningkatan kualitas belajar murid. Semua terkait di dalam modul 3.2 pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid dan diperlukan sosial emosional untuk memusatkan perhatian siswa dan kesadaran diri. Selanjutnya modul 2.3 yaitu coaching. Melalui praktik coaching, guru diharapkan dapat menggali semua aset yang dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas serta dapat menemukan solusi dari setiap masalah yang sering terjadi di sekolah. Modul 3.2 pengelolaan sumber daya. Di sana terdapat praktek coaching sangat diperlukan untuk menggali potensi dan menemukan bakat dan minat yang dimiliki murid sebagai suatu kekuatan yang dapat dimanfaatkan murid untuk meraih masa depannya. Modul 3.1 pengambilan keputusan. Di sana terdapat setiap pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika diharapkan mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk modul 3.2 pengelolaan sumber daya, di sana terdapat dalam pengelolaan sumber daya diharapkan dapat mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah sehingga hasil keputusan yang telah diambil diharapkan dapat meningkatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelumnya, sebelum mempelajari modul 3.2 ini, setiap menemukan permasalahan yang terjadi, terkadang saya hanya fokus pada kekurangan atau hambatan yang ada, tanpa melihat kekuatan atau aset yang ada, sehingga segala kegiatan yang saya lakukan pada komunitas kurang maksimal, karena saya tidak melihat potensi yang dapat dijadikan sumber daya. Untuk sesudahnya, alhamdulillah, setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, terjadi perubahan mindset, di mana saya dapat memahami bahwa dari setiap kekurangan atau sebuah permasalahan yang ada, dapat dijadikan suatu modal atau aset, jika dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan. Selain itu, kita harus dapat mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan atau aset, untuk berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh komunitas agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.